Kita harus bisa menjawab 5 pertanyaan ini supaya hidup kita jadi berarti. Siapa saya? Siapa identitas saya? Makin kenal dengan Tuhan, kita makin kenal siapa kita. Kita akhirnya akan mengabaikan semua opini-opini orang tentang diri saya. Mereka lo mau ngomong apa ya terserah lo lah, itu opini lo. Karena identitas gue adalah segambar dan serupa seperti Tuhan. Dan apa yang Alkitab katakan adalah gue adalah orang yang lebih daripada pemenang. That's it. Itu identitas gue. Lo mau ngomong apa terserah. Yang kedua dia ngerti, kita akan ngerti kita berasal dari mana. Ambasadornya Tuhan, duta besar kerajaan sorga, berasal dari kerajaan sorga. Dikirim ke muka bumi ini. Kadang kalau kita ambasador atau duta besar kerajaan sorga, berarti sama seperti duta besar di Amerika yang ada di Indonesia, semua gajinya dibayarin sama negara Amerika toh, yang kirim dia ke sini. Berarti semua kebutuhan saya ditanggung sama kerajaan sorga. Karena dia yang kirim saya ke sini. Itu sebabnya dikatakan, jangan khawatir dan berkata, apakah yang kamu makan, minum, dan pakai. Matius 6 ayat 31. Jangan sekedar khawatir loh, jangan berkata juga, malu-maluin soalnya. Berkata itu apa? Ngeluh, aduh gimana ya, ngucap syukur. Karena kita semua duta besar kerajaan sorga. Bukan berasal dari sini. Yang ketiga kita akan paham, kenapa ya saya hidup di sini? Kenapa ya hidup saya buat apa ya? Kalau tadi pagi kita masih dikasih nafas kehidupan, berarti masih ada orang yang butuh kita. Karena kehidupan adalah selalu untuk mengkolonisasi bumi. Menularkan budaya kerajaan sorga kepada orang di sekeliling kita. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita akhirnya paham, wah masih dikasih nafas kehidupan, berarti dunia ini masih butuh saya. Saya harus warnai dunia ini dengan kebenaran firman. Setiap kali saya berjalan dimanapun Tuhan tempatkan saya lagi ibadah dimanapun saya berada. Yang keempat kita akan mengerti bahwa setiap kita punya zona kekuatan masing-masing. Kita punya kehebatan masing-masing, punya talenta, kepribadian, karunia, kreativitas yang berbeda-beda. Ya, sama seperti Nehemia. Di kerajaan Artasasta, dia adalah orang Yahudi, orang asing ada di sebuah negara. Dia orang yang pasti digaji besar, dia kerja F&B, juru minumnya raja. Tiba-tiba satu hari dia bilang gini, aku resign ya. Resign, mau ngapain? Pulang kampung. Kemana? Yerusalem. Kan gue orang Yahudi. Mau ngapain? Tembok Yerusalem udah ratusan tahun raja terbengkalai, saya mau bangun. Lah lo kan juru minum. Ternyata dia menemukan zona kekuatannya dia. Alih profesi lo itu. Dari F&B jadi teknik sipil. Dia pulang ke Yerusalem, gak sampai 3 bulan tembok Yerusalem selesai dibangun. Jadi bupati dari sana. Semua kita dikasih kehebatan sama Tuhan masing-masing. Dan pertanyaan yang terakhir, yang kelima, kita semua akan paham kemana kita akan pergi nantinya. Semua kita akan dipanggil pulang ke rumah. Amin. Kita udah pernah, kita kan berasal dari situ, cuman kita kan gak inget. Kita kan dikirim dari sorga ke rahim ibu kita kan, cuman ada yang inget gak? Kayak dulu kayak gimana di sorga? Gak ada yang inget kan? Kalau kita udah pernah ke sana, pasti kan kita senang kalau kita ada yang dipanggil pulang, betul gak? Sekarang kalau misalnya ada yang ke Bali, ya ampun asik banget sih ke Bali. Karena kita udah pernah ke sana atau lihat fotonya. Ini kan kita gak pernah pulang ke rumah Bapak. Dan itu kan keren banget rumah Bapak. Jadi ketika ada yang meninggal, kita bilang gini, ya ampun meninggal ya. Ya ampun kita sedih dan kita stres. Padahal dipanggil pulang ke rumah Bapak loh. Cinta Tuhan, cinta. Siapa yang pulang duluan? Ogah enak aja. Kan gitu. Di Tesalonika dibilang janganlah berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Karena satu waktu kelak kita akan berjumpa dengan mereka. Itu 5 pertanyaan yang harus kita jawab.